Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku hebat. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Bapak doakan mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan bagi siswa yang kebetulan hari ini sakit, Bapak doakan semoga lekas sembuh kembali seperti hari-hari yang lalu ya. Bapak doakan semoga cepat sembuh. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kenapa harus diawali dengan berdoa? Karena apa? Berdoa itu kita meminta kepada Tuhan agar hidup kita itu lebih baik. Makanya setiap waktu, setiap saat, jangan sampai lupa kalian untuk berdoa. Apalagi mendoakan kedua orang tua kalian ya. Oke anak-anakku yang hebat. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang akan kita pelajari sekarang akan berbeda dengan minggu kemarin ya. Nah, kita akan belajar mengenai tentang materi PPKN tema 4 subtema 2. Jadi dispesialkan untuk minggu sekarang satu subtema, kita satu hari itu satu pelajaran ya. Dari mulai PPKN dulu ya. Meskipun seharusnya tidak boleh ya, tapi alangkah lebih baiknya supaya lebih efisien. Oke, masih dengan Bapak di sini, Siswi Bulanan Sori ya, guru kelas 3 SDN 1 Sukamerang. Lalu, apa sih Pak tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mendiskusikan gambar, kalian dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi di sini kalian ada gambar, lalu kalian nanti didiskusikan ya bersama orang tua di serumah. Lalu kalian bisa apa sih kewajiban dan hak itu kan dalam gambar itu. Yang kedua, setelah mengidentifikasi kewajiban dan hak, kalian dapat menceritakan pengalaman menerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari ya. Baru kalian bisa menceritakan nih pengalaman kalian apa sih dalam ya kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Lalu yang ketiga, dengan mengamati kegiatan sehari-hari di sekolah, kalian dapat menyebutkan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah ya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Lalu yang keempat, dengan memahami kewajiban dan hak, kalian dapat memeragakan pengalaman yang berkaitan dengan salah satu kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Lalu yang kelima, dengan mengamati gambar, kalian dapat mendata kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keenam, dengan memahami kewajiban dan hak, kalian dapat membuat daftar pengalaman berkaitan dengan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dengan tepat ya. Jadi di sini ada 6 tujuan pembelajaran, cuman materinya Bapak ringkas seringkas mungkin supaya dapat dipahami oleh kalian dengan cepat. Oleh karena itu, siapkan konsentrasi kalian, jangan sampai melamun ya belajarnya. Boleh sambil makan silahkan, makanan ringan ya, jangan makan nasi ya. Atau sambil rebahan boleh saat mendengarkan ini ya. Karena Bapak yakin kalian belajar di rumah itu terus semangat ya. Itu Bapak percaya itu, kalian itu pintar-pintar. Nah, kalian lihat gambar ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Ini ada 2 orang siswa. Nah, apa yang kamu lihat pada gambar ini? Nah,
apa yang kalian lihat nih. Ya, ini gambar dua siswa. Misalkan yang laki-laki Udin aja lah, yang perempuan Siti nih. Nah, laki-laki ini, mereka ini lagi ngapain ya? Nah, mereka ini biasanya ini lagi merawat atau menyirami tanaman sekolah ya. Bagaimana tamannya di sekolah? Lihat di sini nih. Tamannya gimana? Ya, jelas hijau, indah, rindang, asri, bersih, kan? Ya. Lalu di sini mengapa dapat seperti itu? Mengapa bisa hijau, bisa rindang, bisa asri, bisa bersih? Kenapa? Karena dirawat. Dirawat oleh Udin dan Siti kalau di gambar ini ya. Dirawat. Hasil dari perawatan itu ya jadilah taman sekolah yang indah ini ya. Lalu siapa sih yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Nah, siapa di sini? Ya, di sini digambar Udin dan Siti. Artinya siswa, guru maupun siapapun yang ada di lingkungan sekolah wajib menjaga atau membuat taman sekolah yang indah. Kalau di kita ada gak taman sekolah? Ada ya, meskipun tidak lebar, hijau-hijau. Kalian kemarin kan memberikan bunga pada sekolah, itu kan sebuah kontribusi yang baik ya, supaya sekolah menjadi hijau. Lalu bagaimana mereka melakukannya? Mereka ini melakukannya apakah dengan terpaksa atau tidak? Ya, tidaklah. Mereka ini melakukannya karena mereka berkewajiban dalam apa? Menjaga lingkungan sekolah, berkewajiban dalam melakukan penanaman di taman sekolah. Kalau sudah tanamannya rindang, sudah tanamannya hijau, taman sekolah akan menjadi indah dan bersih. Siapa yang untung? Kita semua. Coba saja, kalau gersang kalian gimana kalau di sekolah panas kan? Wah. Tapi kalau hijau, kalau indah di sekolah gimana? Adem ayem ya. Nah, itu yang disebut dengan hak dan kewajiban ya di gambar ini. Nah, jadi ada kewajiban dan hak kita itu di sekolah. Contoh di sini, kalau kewajibannya menyiram tanaman di sekolah, ini kewajibannya. Haknya apa? Mendapatkan udara yang segar di sekolah ya. Karena kalau tanamannya subur, tanamannya hijau-hijau, tentu udaranya akan segar ya. Kita itu tidak akan kepanasan. Berbeda kalau tahun-tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan udaranya cukup panas ya, di kelas juga wah terkadang panas itu kan. Karena apa? Kurangnya tanaman yang ada di sekolah. Kalau sekarang lihat saja kalian, kalau main di sekolah sudah ada bunga-bunga ya, hijau-hijau, otomatis udara akan segar selalu di sekolah ya, tidak akan panas. Lalu misalkan contoh yang kedua, kewajibannya merawat tanaman di sekolah ya. Lalu haknya mendapatkan lingkungan yang bersih. Kalau tanamannya kita rawat, pasti akan mendapatkan lingkungan yang bersih ya, bersih, asri, hijau gitu ya. Jadi di sini di gambar ini seputar tentang kewajiban dan hak kita itu di sekolah ya. Jadi banyak sebetulnya ya, tapi ini seputar tentang gambar ini. Nah, nanti untuk yang selanjutnya kalian lanjutkan nanti di buku tugas ya. Lalu, nah di sini perhatikan, sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi.
Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, ini sebuah teksnya ya. Lalu di sini apa sih dari teks ini? Berarti dari teks ini seputar tentang keindahan dan kerapihan. Keindahan di sekolah, keindahan di kelas, kerapihan di sekolah, dan kerapihan di kelas. Siapa saja sih yang wajib melakukannya? Apakah guru? Atau siswa? Atau kepala sekolah? Atau penjaga sekolah? Nah, tidak kan? Jadi yang harus melakukan semuanya ini adalah seluruh warga sekolah. Ya, warga sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada penjaga sekolah. Jadi semuanya ya, semuanya, cuman berbeda apanya, berbeda fungsinya ya. Tidak mungkin kalian kan membersihkan seluruh kelas, cukup kelas 3 saja ya. Tidak mungkin kan kalian membersihkan kelas 4, kelas 5, tidak mungkin, karena masing-masing ada kelasnya. Jadi sesuai dengan kemampuannya ya. Tidak mungkin kalian misalkan menebang ranting-ranting itu yang di halaman sekolah, tidak mungkin, itu bagian penjaga sekolah. Tapi keseluruhan kewajiban kita dalam menjaga sekolah itu kewajibannya seluruh warga sekolah ya. Nah, berdasarkan teks ini ada kewajibannya ya. Apa kewajibannya? Yang pertama, menjaga sekolah agar indah dan rapi. Yang kedua, bekerja sama dalam menjaga keindahan sekolah. Tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri ya. Ya, kalau dilakukan sendiri-sendiri, yang pertama akan lama, yang kedua akan capek, jelas. Tapi kalau kita bekerja sama, boleh satu orang merapikan, misalkan, yang lain menyapu, yang lain mengambil air, ya, yang lain lagi mengepel. Kalau dikerjakan bersama-sama, pekerjaan akan menjadi ringan, akan cepat selesai, ya. Begitupun kalian di rumah kan, tidak mungkin dikerjakan sendiri, harus bekerja bersama-sama. Lalu yang ketiga, merawat pohon-pohon yang ada di sekolah. Rawatlah pohon-pohon ya, baik tanaman hias ataupun pohonnya harus dirawat. Dengan cara apa? Disiram ya. Kalau ada daun yang jatuh, diambil daunnya atau dibersihkan. Jangan sampai kalian itu menambah sampahnya ya, plastik, habis jajan dong gitu kan, buanglah sampah itu pada tempatnya di tong sampah ya. Lalu yang keempat, misalkan membuat taman kelas. Nah, ini membuat taman kelas. Pak, bagaimana membuat taman kelas? Ya, tidak usah mewah-mewah ya. Membuat taman kelas itu kita menempatkan tanaman-tanaman ya, baik di kelas maupun di luar kelas ya. Tanaman-tanaman hias kan banyak ya. Apalagi sekarang kan lagi booming bunga-bunga yang indah. Ya, boleh saja itu. Ya, itu kewajiban kita ya. Lalu hak kita apa di sekolah? Nah, berdasarkan teks ini, mendapatkan sekolah yang indah dan rapi ya. Gak mau kan sekolah kita jorok, kotor, dan tidak rapi, kan kita tidak mau. Belajarnya kita tidak akan semangat. Coba saja kalian kalau misalkan di rumah tidak rapi, kotor kan, di rumah juga kan gak semangat itu kan belajarnya. Makanya selain kita belajar untuk mendapatkan hak, kita juga belajar untuk melaksanakan kewajiban ya, baik di sekolah maupun di rumah. Lalu yang kedua, mendapatkan udara yang segar dan sejuk di sekolah ya. Wajib ini. Kenapa? Kalau ada tanaman pasti akan ada udara yang sejuk ya. Semakin banyak tanaman, maka udara yang sejuk akan semakin banyak. Beda dengan tidak ada tanaman ya. Lalu yang ketiga, mendapatkan kelas yang bersih dan rapi. Nah, coba di kelas kan enak kalau di kelasnya bersih, tertata rapi, wangi. Wah, belajar kita akan seger ya, tidak akan ngantuk, tidak akan gimana gitu kan.
tapi belajarnya akan semangat ya. Awas di kelas juga harus dijaga nih, jangan ada coretan-coretan, pakai tip X di meja ya. Ayo siapa yang suka gitu di bangku di kursinya itu tuh pakai tip X ya, nama sendiri ya, gak boleh ya, gak boleh coret-coret meja ya, karena itu tindakan yang kurang baik ya, harus tetap bersih kita kayak gitu ya. Lalu yang keempat, mendapatkan bantuan dari teman ataupun guru di sekolah. Kalian ingin membersihkan, jadi kan tidak cukup sendiri, tapi harus kerja sama ya. Jadi dengan kerjasama semuanya akan cepat selesai. Dengan kerjasama semuanya akan ringan, tidak akan berat ya. Lalu apa nih kewajiban di sekolah nih? Ya secara garis besar nih, kewajiban di sekolah kita itu yang pertama mentaati peraturan sekolah. Itu sudah jelas kan? Mentaati peraturan sekolah. Wah, peraturan sekolah banyak. Dari A sampai Z, kalian harus taati. Karena apa? Kalau tidak mentaati peraturan sekolah, otomatis kalian akan kena hukuman, ya. Kalau kena hukuman, pasti akan dihukum. Kena hukuman atau sanksi, ya. Jadi orang yang melanggar peraturan berarti akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Makanya kalau misalkan di sekolah kalian pernah dimarahi oleh guru, atau misalkan pernah dimarahi lah, otomatis itu kalian punya kesalahan ya. Makanya sekali-kali jangan pernah kalian coba untuk tidak mentaati peraturan sekolah ya. Kemudian yang kedua, memakai seragam sekolah ya, harus kan, kecuali untuk sekarang ya. Untuk sekarang kita belajar di rumah, apa kewajibannya? Pasti kalian harus belajar di rumah dengan rajin. Yang ketiga, belajar dengan tekun dan rajin. Nah ini kan barusan ya dibacakan oleh Bapak, belajar dengan tekun dan rajin di rumah, tekun ya dan rajin. Jangan main-main kesana kemari ya. Kalau seandainya tidak punya handphone, boleh belajarnya itu satu handphone 2 orang, boleh ya. Awas, jangan kehabisan akal ya. Jangan kehabisan akal. Pak gak punya HP-nya, boleh kan nitip minjem kepada teman atau kepada siapa. Karena apa? Saling berbagi kita itu kan wajib gitu kan. Saling membantu kita itu wajib ya. Tidak mencela teman. Nah ini kebanyakan nih. Orang suka kepada teman itu suka-suka ngomong sembarangan gitu kan, sehingga teman itu sakit hati. Itu tidak boleh ya, tidak mencela teman, jangan mencela teman. Lalu yang kelima, berterima kasih kepada orang yang telah membantu. Suka tidak kayak gitu kalian? Ada orang yang bantu, misalkan kalian punya pensil, patah pensilnya, pinjam sedotannya, nah dipinjemin nih ya, makasih, nah gitu kan, suka gitu kan. Nah kalau misalkan jarang seperti itu, diusahakan dari mulai sekarang bisa ya berubah ya, berubah ya, dalam arti berubah dalam kebaikan. Kalau ada orang yang membantu pada kita, minimal kita ucapkan terima kasih. Jangan sampai tidak mengucapkan apa-apa ya, bahaya tuh kalau tidak mengucapkan apa-apa, berarti itu tidak menghargai. Lalu yang keenam, membantu siapa saja yang membutuhkan. Nah, selain kita itu ya di sekolah itu harus belajar, kita juga tuh harus membantu kepada setiap orang yang membutuhkan. Tidak boleh egois. Awas ya, murid-murid Bapak semuanya baik-baik ya, jangan pernah hidup egois. Tahu egois? Egois itu ya hidup, kalau dalam bahasa Sunda asaing gitu kan. Sombong gitu kan. Jadi jangan boleh sombong ya, awas. Kita itu hidup itu kita membutuhkan orang lain loh. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu kita itu harus bisa membantu orang lain. Kalau kita membantu orang lain juga akan membantu pada kita ya. Suatu saat nanti akan seperti itu ya. Makanya jangan pernah kalian beranggapan sombong dalam diri, jangan ya. Sombong itu milik Allah ya. Kita manusia itu tidak boleh sombong.
Apa sih yang harus disombongkan dari kita? Ya, semua juga kan punya Allah. Kalau Allah wajib sombongnya, ya. Kalau manusia nggak boleh sombong, ya. Habis, ya sekali lagi bantu orang yang membutuhkan. Lalu yang ketujuh, menghormati guru. Nah, itu wajib ya, menghormati guru. Awas, jangan pernah berkata kasar kepada guru, ya. Karena apa? Guru itu adalah orang tua yang kedua, ya. Awas ya, orang tua yang kedua itu adalah guru. Kalau orang yang pertama siapa? Ibu dan ayah kalian, ya. Tuh, yang ke-8, menghargai adik kelas. Adik kelas hargai, sayangi mereka, ya. Jangan istilahnya kalau ada yang malak-malak, jangan kayak gitulah. Itu udah jadul-jadul ya, udah zaman dulu. Kalau sekarang hargai mereka, sayangi mereka, ya. Kalau kita menyayangi orang lain akan sayang kepada kita. Pengen dihargai atau pengen dimusuhi? Nah, kalau pengen dihargai, hargailah orang lain. Lalu yang ke-9, berbicara sopan dan lembut. Ya, sopan, lembut. Itu merupakan apa? Merupakan kewajiban kita. Jangan ke guru, Pak, hari ini kumaha Pak? Jangan kayak gitu kan. Itu kan kurang sopan ya. Boleh bicara tapi kurang sopan. Harus sopan dan lembut, ya. Tuh. Lalu yang ke-10, mengerjakan piket kebersihan di sekolah. Itu kewajiban kalian ya. Ini kewajiban-kewajiban secara keseluruhan ya, yang ada di sekolah, yang wajib dilakukan oleh kalian. Lalu apa sih hak kita di sekolah? Nah, ini hak kalian di sekolah. Yang pertama, mendapatkan pelajaran. Itu hak kalian. Kalau tidak mendapatkan pelajaran, tuntut sekolah-sekolah ya. Wah Pak, sekarang saya belum belajar ini nih. Nah, apa sih? Nah, gitu kan. Harus, tiap hari kita itu harus punya pelajaran ya. Yang kedua, mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu ya. Ilmu itu kan bisa didapatkan dari melalui media sosial. Nah, dari mulai pembelajaran hari ini gitu kan. Kita itu ini sekarang lagi mencari ilmu ya, secara virtual, daring gitu kan. Lalu yang ketiga, mendapatkan nilai. Kalian itu berhak mendapatkan nilai loh. Makanya yang rajin pasti nilainya baik, yang tidak rajin ya lihat saja nilainya gimana. Lalu yang keempat, mendapatkan bantuan. Ya, kalian itu wajib mendapatkan bantuan. Bantuan dari siapa? Dari siapapun yang membantu kalian. Bisa dari teman kalian, bisa dari guru, bisa dari penjaga atau siapa ya. Cuman di sini bantuannya awas, jangan waktu pas ulangan. Ulangan di rumah nih, mah bantuan mah. Jangan kayak gitu kan. Kalau kayak gitu berarti bantuannya itu kurang tepat ya. Harusnya gimana? Nah, kalau pun seperti itu, harusnya itu dari awal bantuan dalam belajarnya, bukan dibantu dalam mengisinya, ya. Lalu yang kelima, didengar saat berbicara, ya. Kalian tuh berhak didengar saat berbicara. Ya, tuh. Yang keenam, disapa lembut. Coba kan? Halo anakku. Nah, itu kan disapa dengan lembut, ya. Tuh hak kalian. Lalu yang ketujuh, didoakan, ya, didoakan semoga kalian cepat sehat, semoga kalian selalu sehat, ya. Kalau yang sakit cepat sehat, ya, dan lain sebagainya didoakan, lah pasti itu kan, apalagi dari seorang guru, ya. Lalu yang kedelapan, mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih. Otomatis ya, kita itu wajib mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih. Lalu yang ke-9, mendapatkan kelas yang sehat dan bersih. Selain lingkungan sekolah yang sehat dan bersih, kelas juga harus sehat dan bersih. 10, memiliki teman. Nah ini ya, awas. Kalau kita ingin memiliki teman, makanya dari tadi kan kewajiban kita apa? Hargai mereka. Insya Allah teman akan banyak ya. Lalu misalkan yang ke-11 itu adalah mendapatkan keamanan. Maksudnya keamanan dalam hal misalkan kalian bawa tasnya tidak hilang,
bahwa misalkan buku yang tidak hilang itu keamanan barang pribadi. Nah, jadi secara umum hak di sekolah kita itu, contoh Bapak di sini ada 11, masih banyak yang lainnya ya. Oleh karena itu, kalian harus bisa membedakan mana kewajiban di sekolah, mana kewajiban di rumah, mana hak di sekolah, mana hak di rumah ya. Jadi masih ingat kan, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan. Kalau minggu kemarin di rumah, kalau sekarang di sekolah ya. Apa sih kewajiban di sekolah? Bebet. Apa hak di sekolah? Banyak ya. Nah, oleh karena itu kalian harus bisa melaksanakan kewajiban dan harus bisa mendapatkan hak di sekolah sesuai dengan porsinya ya. Harus seimbang antara hak dan kewajiban. Nah, mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Jadi materi ini mencakup 6 hari ya, 6 hari pembelajaran 2, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6 disatukan oleh Bapak khusus untuk PPKN. Ya, untuk selanjutnya besok insya Allah kepada pelajaran-pelajaran yang lainnya. Bapak titip harus tetap semangat belajar dari rumah kalian ya. Otomatis jangan sampai kendor belajarnya, tetap semangat ya. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung, Bapak yakin kalian belajar di rumahnya sangat semangat. Dan Bapak titip, awas jangan sampai kalian lepaskan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, dan menjaga jarak apabila keluar ya, dilarang berkerumun ya. Terima kasih. Jadi Bapak tetap semangat belajarnya walaupun kita harus belajar dari rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.